Namaku Tiara. 17 tahun aku hidup di Indonesia. 17 tahun pula aku mengenal manis pahitnya Indonesia. Aku lahir dan dibesarkan di kota ini, ibu kota pertama negara Indonesia. Budaya dan semangatnya mengajariku banyak hal, menuntutku untuk terus bergerak maju, membuka jendela menuju dunia yang baru, membuka pikiran dan kenyataan tentang negeri ini yang semakin merunyam. Ekonomi kita dijajah negara asing, rakyat kecil yang jadi korbannya. Emang sih negara kita kaya, tapi bukan rakyat yang menikmatinya. Lagi-lagi politik. Terlalu bosan untuk didengar, terlalu jenuh untuk dilihat. Kabinet ada berdasarkan kemauan itu, bukan kualitas. Politikus batuk, kasus pun ditutup. Bagaimana kita bisa mengadu kepada pihak yang katanya melindungi kita? Sedangkan kebenaran saja masih sulit tercipta. Banyak suara rakyat yang belum didengar, suara yang keluar dari mulut kebosanan, yang hingga kini belum berbuah apa-apa. Hingga ku tetap melangkah meratapi negeri ini yang semakin parah. Bukti-bukti nyata tidak membuahkan apa-apa, walaupun berita telah menguaknya. Negeri yang berdiri mengedepankan ketuhanan, berpayung hukum, menjunjung tinggi keadilan, menghukum yang bersalah, melindungi yang lemah. Indah bukan? Beginilah cerita yang ingin ditulis oleh para pendiri bangsa. Dirumuskan indah dalam kertas, terpampang dengan jelas, dicetuskan, dibaca, diperdengarkan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap harinya. Begitupun dengan negeriku. Mirisnya, Tuhan tak lagi ditakuti. Sumpah tak lagi bermakna. Keadilan pun diibaratkan mitos. Ada sih, tapi nggak lagi terlihat. Yang salah dapat dibenarkan, dan yang benar dapat disalahkan. Yang lemah tak berdaya. Penjahat tersenyum di balik jeruji besi. Negosiasi menanti, kebenaran tak lagi dicari. Orang dalam menjadi solusi. Lembaran rupiah dijadikan apresiasi. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka. Ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia. Disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampang terpancing murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya menjadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan.
Jika warga negara bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya? Secara umum, kita sering dengar pejabat bilang, masyarakat kita bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, kritik doang gak ada solusi. Terus, gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korupsi, kerja yang asal-asalan. Jangan sampai rancangan undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja. Semuanya bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Keadilan yang dulu tegak berdiri, kini runtuh di bawah kaki yang keji. Hukum dibeli, keadilan pun terjual. Kebenaran disembunyikan di balik tirai yang tebal. Di jalan-jalan, poster dan slogan terbuang. Janji-janji manis kini hanya ilusi. Pemimpin berkuasa, rakyat terabaikan. Demokrasi mati, tertindas korupsi. Kursi-kursi dewan dipenuhi kebohongan. Kebenaran ditukar dengan harta dan tahta. Hukum ditegakkan untuk mereka yang beruang. Keadilan tak lagi memihak kita. Di zaman demokrasi, gak butuh basa-basi. Ngomong ngawur janji fiksi, ngoceh sana, ngoceh sini, sok pahlawan. Padahal cuma buat tebus kursi. Warna-warni lengkung pelangi di atas desa, tergantikan dengan baliho beragam warna meminta dukungan. Berebut kursi mendonor uang, mencari peluang menyerang lawan. Terlalu banyak keprihatinan di negeri ini. Rakyat kecil selalu saja terbebani. Hanya sebagian orang yang merasakan manisnya. Bahkan wanita pun belum mendapat kesetaraannya. Pemilu kali ini kampanye menabur janji. Partai mengusung Panji. Jika terpilih, malah ingkar janji. Semuanya tak layak untuk dipuji-puji. Pandai beretorika, pasang dada tampilkan etika. Bibir pendusta, pendosa berbulu domba. Miris ya? Miris. Itulah identitas republik ini. Demokrasi dijamin di TPS lah. Lalu diaputisi oleh politisi setelah terpilih. Aku rasa benar apa yang dikatakan Bertrand Russell. Demokrasi itu proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. Kenapa gitu? Ya karena memang begitu kenyataannya yang sedang terjadi di negeri ini. Mereka kadang diingetin baik-baik, tersinggung. Dikritik, tersinggung. Disarkasin, juga tersinggung. Dikasih saran, gak terima. Dimaki, langsung bawa-bawa pasal. Susah ya emang jadi warga negara.
Padahal tiap pemilu dimintain suaranya. Tapi giliran bersuara malah dibungkam. Di mana keadilan selama ini? Di mana? Di mana demokrasi yang kita nanti? Meskipun dengan kebusukannya, sehat-sehat negeriku.